Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Bucamangun Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, Allah akan menjamin sebuah negeri yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya. Allah akan membukakan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika sebuah negeri itu mengingkari ayat-ayat Allah, penuh dengan kemaksiatan,
baik yang dilakukan para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya akan terjadilah bencana, malapetaka, keruwetan, kehancuran, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita informasikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Ada apa jamaah sekalian? Di dalam ayat tersebut jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ada 5 ujian yang setiap kita, setiap manusia pasti mengenai di antara 5 ujian ini. Boleh jadi seseorang itu seluruhnya, boleh jadi 4, boleh jadi 3, boleh jadi 2, boleh jadi 1. Yang 5 ujian ini pasti akan menerima kita semuanya. Apa itu jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum sungguh nyekti teman akan kami uji kepada kalian semuanya bisyai'in, dengan sesuatu." Yang pertama kata Allah jamaah sekalian, yang akan diujikan kepada kita semua adalah yang namanya minal khauf, dari rasa takut. Minal khauf, rasa takut. Kita semua akan merasakan takut. Entah takut dengan diri kita, atau takut dengan bagaimana anak-anak kita nanti masa depannya. Dan saat ini jamaah sekalian, hampir seluruh dunia dicekam oleh ketakutan, karena memang sudah akhir zaman. Di antara mencekamnya ketakutan itu apa jamaah sekalian? Yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Ini jamaah sekalian, yang sudah memasuki 1 tahun lebih. Yang dahulu ketika Rusia menyerang, kata Rusia, kata Putin, sekitar 1 bulan saja sudah beres. Tapi ternyata bleset jamaah sekalian, karena Ukraina di backup penuh oleh Amerika dan sekutunya. Dan saat ini termasuk juga panas-panasnya, dan Putin sudah mengancam ketika Amerika dan sekutunya terus mensuplai senjata ke Ukraina, kata Putin, nuklir yang akan bicara.
Kalau nuklirnya Rusia sudah diluncurkan jamaah sekalian, Amerika, Inggris, Prancis juga punya nuklir. Kalau sudah terjadi perang nuklir, sudah hancur leburlah, lembutlah dunia ini. Dan ini bukan hanya wacana, bukan hanya pemikiran, bukan hanya akan, tapi sudah saling panasnya antara Putin dan Biden. Inilah salah satunya jamaah sekalian, ketika sudah terjadi perang nuklir, mau tidak mau hampir sebuah negara nanti akan terseret. Kalian blok Rusia atau blok Amerika dan sekutunya. Inilah salah satu di antaranya jamaah sekalian, minal khauf, yang akan diberikan oleh Allah, di antaranya minal khauf, yakni rasa ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Allah jamaah sekalian, walju, rasa kelaparan. Rasa kelaparan yang saat ini harus kita akui sulitnya perekonomian di dunia, terutama juga di negeri kita. Walju. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, wa nafsi minal amwal. Wa nafsi minal amwal. Kesulitannya, sedikitnya amwal, harta benda. Kenapa jamaah sekalian? Yang menurut informasi kekayaan di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ya otomatis perputaran keuangan itu tidak merata. Ketika keuangan sudah tidak merata, wa nafsin minal amwal, kesulitan orang mencari harta benda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, kata Allah jamaah sekalian, yang akan menimpa kita semua adalah yang namanya wal anfus. Wal anfus, kekurangan jiwa. Di antaranya kemarin gempa di Turki, di perbatasan Syria, yang sekitar 50.000, termasuk perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia sudah meninggal korbannya ratusan ribu, begitu juga Ukraina, tambah banyak juga ratusan ribu. Inilah yang dikatakan diantaranya wal anfus. Lalu yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, katakan oleh Allah was-samarot, berkurangnya was-samarot, buah-buahan. Artinya di sini maknanya juga bisa juga gagal panen, entah itu pertanian atau perikanan, was-samarot. Lah inilah jamaah sekalian yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Dan beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah siapakah orang-orang yang sabar itu jamaah sekalian? Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang 156. Alladzina idza asabathum musibah. Ini orang-orang sabar itu jamaah sekalian. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang terkena musibah, terkena ujian tadi jamaah sekalian.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Nah, ini dia senantiasa mengatakan, qalu, senantiasa punya pikiran, punya mindset, punya paradigma, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapat kabar gembira. Walaupun begitu fitnah yang akan terjadi yang dialami oleh umat manusia yang saat ini. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, sehingga apapun keadaannya kita akan bisa menjadi gembira dengan kesabaran itu. Kenapa? Karena semuanya itu adalah milik Allah dan pasti semuanya itu akan kembali kepada Allah, yakni yang namanya kita harus tawakal. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة